Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini dengan saya Aditya Akbar Waskito, nomor NIM 180 507 540 05 TM 2018K, akan mempresentasikan mengenai peraturan dan tata kelola K3. Pendahuluan. Berikut merupakan hal-hal yang melandasi perlunya norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja. Pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 bahwa di mana dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Kemudian hak tenaga kerja untuk memperoleh perlindungan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 telah diatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan suatu pekerjaan. Sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perlu diadakan segala upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Pengertian tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 1 Ayat 1, yakni merupakan ruangan atau lapangan terbuka atau tertutup, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja melakukan pekerjaan untuk keperluan suatu usaha, dan terdapat sumber-sumber bahaya. Kemudian tujuan diwujudkannya undang-undang ini yakni untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, serta membina norma-norma perlindungan kerja. Karena tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam melakukan suatu pekerjaan, yang mana pekerjaannya berperan untuk meningkatkan produktivitas nasional. Pembinaan norma-norma perlindungan kerja berdasarkan pada Pasal 5, Pasal 20, Pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Ruang lingkup berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup yang dimaksudkan yakni keselamatan kerja dalam segala tempat kerja yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 5 sampai Pasal 8 telah diatur bahwa Direktur melakukan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja, sedangkan para pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan bertugas menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja dan membantu pelaksanaannya. Syarat-syarat K3. Berikut merupakan syarat-syarat K3, yakni mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja, dan seterusnya sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Syarat-syarat keselamatan kerja dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi, serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari. Pembinaan K3 telah diatur pada Pasal 9 bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian mengenai ketentuan pelanggaran. Ketentuan pelanggaran telah diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Keselamatan Kerja, yang mana apabila melakukan pelanggaran maka dapat diberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Kemudian peraturan pelaksanaan.
Pengusaha yang telah mempergunakan tempat kerja pada waktu undang-undang mulai berlaku, maka wajib mengusahakan dalam waktu 1 tahun setelah undang-undang mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut. Kemudian dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan. Tujuan ketiga yakni untuk pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Pengertian ketiga, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Prinsip-prinsip dasar pencegahan kecelakaan yakni dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana terdapat poin-poin yakni penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan perencanaan K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3, yang mana tujuan K3, pengertian K3, prinsip dasar pencegahan kecelakaan telah diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Kemudian prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Berdasarkan pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Kemudian metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan telah diatur pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012. Yakni yang pertama, tindakan pengendalian meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekurang-kurangnya, mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat pengadaan, dan proses kerja. Kemudian yang kedua yakni perancangan, desain dan rekayasa meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan, validasi, dan penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga, penyusunan prosedur dan instruksi kerja yang memperhatikan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dan ditinjau ulang apabila terjadi kecelakaan kerja. Kemudian analisis kecelakaan kerja. Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hal tersebut diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sistem manajemen K3, kebijakan K3. Kebijakan K3 telah diatur pada pasal 7 sampai pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, yang mana paling sedikit kebijakan K3 memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen, dan tekad melaksanakan kebijakan, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Kemudian perencanaan K3. Berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, perencanaan yang dimaksud dilakukan untuk menghasilkan rencana K3, yang mana rencana K3 dapat ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu kepada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Rencana K3 paling minimal memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, sistem pertanggungjawaban. Kemudian pelaksanaan K3
yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 yang paling sedikit memuat mengenai tindakan pengendalian, perancangan desain dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan dan bencana industri, serta rencana dan pemulihan keadaan darurat. Kemudian evaluasi K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 wajib dilakukan oleh pengusaha. Kegiatan ini dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha. Kemudian perbaikan K3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 telah diatur mengenai perbaikan K3 yang digunakan untuk menjamin kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan SMK 3. Pengusaha wajib melakukan peninjauan yang mana peninjauan tersebut dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja K3. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat terjadi apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, adanya pelaporan, dan adanya masukan dari pekerja ataupun buruh. Kesimpulan. Kesimpulan dari resum yang dilakukan yakni dalam rangka memberikan perlindungan setiap tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan, maka dikeluarkan undang-undang dengan isi ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan, dapat dibuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan panduan dalam melaksanakan dan menerapkan prosedur K3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.